Selamat datang di TKA. Pagi anak-anakku semuanya, Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pasti sehat, pasti sukacita. Kita mulai kegiatan kita hari ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala berkat dan anugerah yang Tuhan boleh berikan buat kami. Saat ini kami akan memulai kegiatan kami. Tolong kami, berkati kami agar kami semua boleh menjadi anak yang baik dan pintar. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Renungan kita hari ini diambil dari Alkitab Yunus 1 ayat 1 sampai 16. Diberi judul Jujur Mengakui Kesalahan. Nah, nafsnya yaitu diambil dari Yunus 1 ayat 12. Sahutnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Sebuah lagu dari Kidung Jemaat. Lagunya seperti ini. Dia nyanyikan ya. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Ya anak-anak, ternyata dari lagu ini kita bisa tahu bahwa semua orang itu sudah pernah berbuat dosa. Semua orang sudah berdosa. Oleh sebab itu, kita tidak boleh malu kalau kita harus mengakui dosa-dosa kita. Ya, ada seorang anak bernama Putri. Putri ini berumur 3 tahun. Dia setiap kali melakukan kesalahan, dia akan berdoa kepada Tuhan, minta pengampunan sama Tuhan. Doanya seperti ini. Tuhan Yesus, hari ini Putri tidak taat kepada Tuhan karena Putri asik menghabiskan waktu sehingga Mama marah. Ampuni Putri Tuhan. Terima kasih. Amin. Nah, anak-anak, Putri mau mengakui kesalahannya, mau mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan. Dan itu tidak salah. Itu adalah anak hebat. Seperti juga di dalam Alkitab cerita hari ini, yaitu tentang Bapak Yunus. Nah, Bapak Yunus itu disuruh oleh Tuhan pergi ke kota Niniwe, tetapi Bapak Yunus tidak mau taat. Dia pergi ke kota Tarsis. Nah, saat di perjalanannya dia naik kapal. Kapalnya itu terombang-ambingkan. Ada angin badai yang melanda kapal itu sehingga membuat kapal itu hampir tenggelam, dan semuanya para nahkoda sudah berdoa kepada Tuhan. Dan si Yunus karena dia merasa bersalah, ini salahku, ini aku harus minta maaf. Kemudian Yunus berkata kepada nahkoda kapalnya dan orang-orang yang ada di situ, dia bilang, lemparkanlah aku ke dalam laut supaya kalian tidak binasa, karena aku yang bersalah. Akhirnya nahkoda dan teman orang-orang yang ada di dalam kapal itu mengangkat Yunus masuk ke dalam laut. Dan
kapal menjadi bisa kembali tenang dan orang-orang semua memuji Tuhan. Anak, si Yunus bagaimana? Si Yunus saat dia dilemparkan ke dalam laut, kemudian dia ditangkap oleh ikan besar, dan selama 3 hari Yunus dihukum oleh Tuhan masuk di dalam perut ikan. Nah, anak-anak, dari cerita ini kita diajar untuk kita mau mengaku kesalahan kita. Kita tidak boleh malu kalau kita pernah salah. Kalau kita melakukan kesalahan, kita harus segera minta maaf, minta ampun kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Melalui doa, ya kan? Dan kalau dengan orangnya, kita bisa minta maaf dengan orangnya, dan kita minta ampun kepada Tuhan. Dalam ayat Alkitab Amsal 11 ayat 3, orang yang jujur dipimpin oleh ketulusannya, tapi pengkhianat dirusak oleh kecurangan. Mari anak-anak kita berdoa. Tuhan, tolong kami mengaku kami orang yang berdosa. Oleh sebab itu ampunilah kami Tuhan, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, kegiatan kita selanjutnya adalah Diana punya gambar apa ini? Kura-kura, betul. Kura-kura hidup di mana sayang? Kura-kura hidup di air, dia juga bisa hidup di darat. Jadi dia ada 2 tempat hidupnya, di air dan di darat. Kura-kura ini dia mempunyai apa ini? Namanya cangkang, ya, cangkang untuk melindungi diri. Kalau ada musuh atau ada hal-hal yang di luar dia nih yang akan mengganggu dia, pasti dia akan tarik kepala dan kaki juga ekornya ini masuk ke dalam cangkangnya sampai waktu aman bagi dia. Baru dia keluarkan lagi. Begitu sifat-sifat si kura-kura ini. Anak pernah memperhatikan kura-kura? Coba anak-anak lihat ya. Kura-kura kalau ada orang mau melihat, dia pasti akan masuk ke dalam cangkangnya ini. Kepalanya, ekornya dan kakinya. Hari ini kita akan menghias kura-kura kita ini dengan menempel atau dengan cara kolase. Sebentar. Kertas lipat kita sobek, kemudian kita robek kecil-kecil. Sobek banyak ya, kecil-kecil ya. Setelah itu kita tempel di cangkangnya ini ya nak ya. Kita tempel, kita kasih lem kemudian ditempel. Dan untuk kaki dan kepalanya atau ekornya juga boleh diwarnai. Bisa kan? Nah, Bu Diana tunggu fotonya, kemudian kirim ke WA Ibu Guru. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.